di Slato bersama Rani dan Siva yang akan nemenin kalian di bincang-bincang kali ini. Hai, mungkin boleh dijelasin dulu kali ya apa itu podcast Legislator? Nah, podcast Legislator ini adalah podcast hasil inisiatif dari Klinik Hukum Legislatif Drafting FHUI di semester ganjil di tahun 2020-2021 yang berfokus pada isu-isu perundang-undangan yang lagi trending nih. Nggak hanya untuk Klinik Legislatif Drafting semester ini, tapi kedepannya Legislator akan terus berjalan dengan harapan Legislator bisa jadi tempat pertama teman-teman pendengar semua untuk terus update dengan isu perundang-undangan di Indonesia. Nah, mantap banget nih. Sekarang di episode perdana Legislator sekali ini kita bakal bahas isu yang spesial banget nih, Ran. Spesial martabak telur kah? Bukan. Apalagi kalau bukan UU nomor 11 tahun 2020 atau UU Cipta Kerja yang baru banget disahkan November kemarin. Gimana tuh tentang UU CK? Kayaknya menarik deh. Nah, seperti yang mungkin teman-teman pendengar sudah ikutin, UU Cipta Kerja ini adalah salah satu dari 5 cita pembangunan Jokowi yang mana dia ingin membentuk suatu UU atau undang-undang sapu jagat yang menggunakan metode omnibus. Visinya sih untuk memangkas disharmonisasi regulasi yang ada di Indonesia, pun juga untuk mencapai kemudahan berusaha atau ease of doing business untuk bahasa kerennya. Iya ya, UU CK ini kemudian masuk ke prolegnas pada bulan Februari dan mulai dilakukan pembahasan di DPR pada bulan April lalu nih, dan akhirnya disetujui di rapat paripurna DPR di tanggal 5 Oktober 2020. Dan terakhir nih, UU CK ini akhirnya disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 November kemarin dan langsung berlaku. Nah, itu prosesnya kan. Tapi sebenarnya UU CK ini sebagai awal sudah menyita perhatian publik loh, orang. Karena selain bermasalah di substansinya, ternyata dia juga bermasalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya. Seperti dari ketidakjelasan teknis penyusunan, apakah ia menggunakan undang-undang perubahan atau undang-undang baru, hingga sampai penyebutan judul. Sehingga pada akhirnya UU CK ini kan sudah diundangkan dan sudah berlaku ya. Kira-kira bagaimana sih nanti nasib perundang-undangan Indonesia? Nah, pas banget nih untuk menjawab pertanyaan itu, kita mengundang ada Bu Fitri Alansyarif dan Bang Efrain. Halo semua. Sebagai tim pengajar perundang-undangan FHUI, dan kita akan bahas tuntas seperti apa sih keadaan perundang-undangan di Indonesia yang terjadi setelah Omnibus Law ini disahkan. Halo Bu Fitri, Bang Ai. Halo. Apa kabar Rani, Siva? Baik, Bu. Selamat datang ya Bu Fitri dan Bang Ai. Mungkin langsung aja ya Bu, dan Bang Ai bisa kasih pendapat juga. Bagaimana sih sebenarnya dampak dari dibentuk serta disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini pada sistem perundang-undangan di Indonesia? Oke. Sebenarnya sih semua orang udah banyak ya ngomongin soal Undang-Undang Cipta Kerja dari sejak dia masih rancangan undang-undang, bagaimana dia dianggap tertutup oleh masyarakat dan kemudian dalam prosesnya. Tapi sekarang kita udah next pada posisi bahwa RUU yang kemarin kita ributkan sudah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira undang-undang yang sudah ditandatangan, disahkan, dan kemudian diundangkan, kita punya Undang-Undang 11 2020 ya. Kemudian efeknya, perkembangannya terhadap sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Kalau sekarang semangatnya adalah setelah undang-undang itu tetap disahkan, kita punya PR lebih banyak lagi adalah membuat peraturan pelaksanaannya atau peraturan delegasi, perintah-perintah terhadap peraturan yang ada di bawahnya. Lalu permasalahan lainnya lebih juga seperti ini. Kalau buat saya agak khawatir atau mungkin mengkhawatirkannya pada undang-undang ini dianggap tidak ideal di awal. Kemudian setelah diundangkan dan sudah jadi hukum positif yang harus jadi referensi semua masyarakat Indonesia, undang-undang ini jadi contoh bagi cara pembentukan perundang-undangan berikutnya. Tadi juga Siva juga sudah bahas bahwa tekniknya salah, bagaimana cara membacanya juga menjadi menyulitkan. Tapi yang saya lebih khawatir adalah semuanya kayaknya semangatnya sekarang semuanya pengen bikin undang-undang cipta kerja, padahal di awal masalahnya banyak, kemudian kita tidak anggap ideal. Bahkan sekarang ada rancangan undang-undang apa tuh? Omnibus pajak. Ada juga semangatnya undang-undang omnibus soal kelautan. Belum lagi cenderungan yang ada di kementerian-kementerian yang saya dengar, mereka juga lagi semangat bikin peraturan menteri yang caranya kayak omnibus gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak dikenal di sistem hukum kita, sesuatu bentuk format rancangan undang-undang yang belum ada kerangka hukumnya di Undang-Undang 12, malah menjadi contoh bagi rencana-rencana
peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Saya sih lebih khawatir itu juga gitu. Satu sisi itu ya. Jadi karena undang-undang jadi, keinginan untuk membuat peraturan pelaksanaan juga banyak dan kemudian diikuti lagi, padahal pada prosesnya itu semuanya tidak ideal. Apalagi ya, kayaknya sih lebih juga bahwa tadi kita juga udah bahas sih kesulitan membaca undang-undangnya gitu. Selama ini kan undang-undang perubahan selalu disebut di judulnya adalah undang-undang perubahan ketika perubahan kedua. Kemudian ada perubahan ketiga ketika dia perubahan ketiga. Nah, undang-undang Cipta Kerja ini merubah 82 undang-undang. Kita sebutnya apa? Gitu kan? Dari judulnya Cipta Kerja. Apakah undang-undang Cipta Kerja judulnya ini mewarnai atau yang ingin mengatur semua ruang lingkup yang ada di undang-undang? Itu pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada juga masalah-masalah lebih pada sekarang dikenal loh. Tadi Mas Siva pernah dengar nggak sih? Ada pasal luar dan ada pasal dalam. Pernah. Ya, apa sih bedanya pasal luar dan pasal dalam? Sebenarnya itu adalah istilah yang keluar dari praktek yang timbul karena kebingungan kita nggak punya panduan yang sudah diatur. Undang-Undang 12 2011 sebenarnya tidak memberikan kerangka teknik penyusunan seperti yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti kan ini undang-undang gaya baru gitu. Iya, betul. Saya sempat bilang jangan-jangan ini adalah undang-undang yang sebenarnya mengisi atau memuat undang-undang perubahan. Saya lihat dari pasal 1, pasal 15-nya seperti bikin undang-undang baru. Kemudian pasal berikutnya dia merubah 82 undang-undang. Dan ternyata dia juga mencabut 2 undang-undang. Jadi kalau kita lihat dari teknik perancangan, biasanya kita ada peraturan baru, kemudian peraturan perubahan, kemudian peraturan pencabutan. Kok undang-undang Cipta Kerja ini sepertinya memuat ketiganya gitu, kayak kompilasi gitu ya. Dari judul, kalau kita memang mau bilang ini undang-undang perubahan, ya kita bilang aja judulnya tentang undang-undang perubahan beberapa undang-undang misalnya, kalau toh memang mau seperti itu. Tapi kan semuanya tidak ada, jadi lebih pada modifikasi yang memikirkan tadi keinginannya, will-nya dari Presiden Jokowi yang semangat untuk mensimplifikasikan pengaturan mengenai isi doing business tadi. Apa sih yang bisa menyupport isi doing business? Sebenarnya boleh-boleh aja kalau kita berpikir gimana sih cara membuat kebijakan ini bisa berjalan. Tapi mohon sih kalau menurut saya sistem hukum sistem hukum dan perundang-undangan jangan sampai rusak karena salah satu ide untuk membuat kreativitas terhadap teknik penyusunan. Gitu. Yang menjadi PR kita selanjutnya juga ini sih, Undang-Undang 12 2011 tidak jadi pedoman bagaimana penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada semangat bahwa peraturan perundang-undangan lain mau ikut-ikutan caranya seperti itu. Kan berarti kerangka atau pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan kita jadi nggak diikutin. Tapi dilema juga kalau menurut saya sih, kalau kita bikin undang-undang perubahan dari Undang-Undang 12 yang isinya mengakomodir cara modifikasi ini, teknik penyusunan yang modifikasi ini gitu ya. Artinya sesuatu yang sebenarnya nggak ideal di awal, sesuatu yang kita anggap sebenarnya ngebingungin, sesuatu yang sebenarnya tidak user friendly bagi pembaca peraturan, malah dibenarkan di undang-undang perubahan nanti gitu. Jadi menurut saya jadi agak dilema. Satu sisi kita butuh undang-undang memayungi teknik perancangan yang ada di Undang-Undang 11 2020. Tapi satu sisi kalau kita betulin atau kita ubah Undang-Undang 11 2011 sesuai dengan teknik-teknik yang digunakan atau diperkenalkan Undang-Undang 11 2020 akan mengacaukan aja sih gitu. Tadi kan ini pasalnya misalnya gini, tentang pasal di dalam dan pasal di luar. Undang-Undang 13 2003 Undang-Undang Tenaga Kerja ya, itu diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Kita menyebutnya bukan undang-undang perubahan dari Undang-Undang 13. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian pasal 16 di Undang-Undang 13 2023 diubah. 2003 ya. 13 2003 diubah gitu.
Ini ngubahnya di poin ke-18 atau di pasal 18 di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita nyebutnya di pasal angka 18 di Undang-Undang Cipta Kerja atau di pasal yang awal gitu. Biasanya kan ada undang-undang perubahan, undang-undang pertama, kemudian undang-undang perubahan pertama, perubahan kedua. Nomor 13 di sini, ya nomor 13 di sini, pasal 13 di sini, pasal 13 di sini, pasal 13 di sini, pasal 13 di sini. Jadi ketika kita menyebut pasal 13 sudah diubah 2 kali atau 3 kali, kita merefer pada pasal yang sama. Berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pasal 13-nya diubah di Undang-Undang 13, nanti di Undang-Undang Cipta Kerja bisa jadi dia diubahnya oleh pasal 81. Nah, kita nyebutnya pasal 81-nya atau pasal 13-nya, misalnya seperti itu. Oh, gitu ya, bingung benar ya? Gitu. Dan saya nggak kebayang kalau peraturan menteri, peraturan pemerintah dibuat seperti itu, kan juga jadi ngebingungin. Buat PR lah, gitu. PR sistem hukum kita boleh bikin sesuatu yang kreatif untuk mendukung kebijakan pemerintah, tapi satu sisi sistem hukum dan perundang-undangan perlu diperhatiin kali ya, kayak gitu sih. Belum lagi itu peraturan pemerintahnya. Kalian tahu nggak sih, undang-undang itu sering benar dikatakan tidak bisa dilaksanakan karena peraturan pemerintah belum ada, peraturan pelaksana belum ada gitu. Kalau menurut saya, bisa nggak sih undang-undang dilaksanakan kalau belum ada PP-nya? Undang-undang itu ditetapkan pada tanggal diundangkan misalnya, dia harus udah langsung berlaku. Kalau PP-nya belum ada, bisa jadi daya efektivitasnya gitu ya, mungkin jadi sulit. Tapi daya lakunya tetap berlaku. Jadi secara teknis aja ya Bu ya, kalau PP itu jatuhnya. Iya, tapi kalau masalah ini kan lebih parah lagi adalah yang lebih ngerepotin lagi sih sebenarnya, atau lebih jadi PR para praktisi perundang-undangan adalah dia punya PR bahwa PP atas undang-undang yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dibentuk dalam waktu 3 bulan. Undang-undang lain aja bilangnya paling lambat 2 tahun, paling lambat 1 tahun gitu ya. Ini PR banyak banget sih, banyak banget. Dan berarti kalau kita teliti itu 3 bulan itu berarti sejak tanggal diundangkan, November 2020. berarti sudah lewat. Desember, Januari, Belum ya, lagi sih. Januari ya berarti ya. Tapi baru beberapa aja loh Bang sampai sejauh ini. Kayaknya kemarin aku cek minggu lalu tuh ada PPLTI. Ya, berarti baru satu. Baru satu. Yang baru jadi ya? Iya, dari berapa ratus. Katakanlah 82 undang-undang yang diubah. Ya. Kalau satu undang-undang itu punya PP-nya 2 atau 3, berarti 3 kali 82. Itu rata-rata ya, kita bilang rata-rata ya. Punya nggak waktu untuk 3 bulan gitu? Kenapa sih kita nggak bikin undang-undangnya yang komprehensif, satu topik gitu, satu materi gitu, memuat semuanya gitu. Kita nggak butuh peraturan pemerintahnya, atau karena sudah tercantum semuanya, mungkin lebih mudah kali ya, daripada kita menggabungkan 82 tapi ternyata kita butuh peraturan pemerintah dan bahkan mungkin peraturan menteri di bawahnya yang lebih banyak lagi. Jadi sama aja, nggak simplifikasi juga gitu. Kalau menurut saya sih. Iya. Gimana kalau menurut Bang Ain gimana? Ya sama ya, seperti yang Bu Fitri tadi sudah sampaikan. Pertama mengenai ini menjadi presiden yang buruk terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan kita. Pertama mengenai tadi teknik omnibus law. Ya, kita sudah tahu bersama ya, sudah banyaklah tulisan dan kajian Bu Fitri, Prof Maria dan lain sebagainya, ahli-ahli perundang-undangan yang sudah mengkritik betapa sebenarnya praktek omnibus law ini bukan saja itu menyulitkan ya, jadi itu garis bawahnya adalah tidak user friendly tadi yang Bu Fitri sudah sampaikan, gimana untuk membaca dan lain sebagainya. Tapi juga kalau kita lihat dari secara formilnya kemarin, ya kan banyak tuh teman-teman kita yang mengkritik, teman-teman mahasiswa, buruh dan lain sebagainya, mengkritik bahwa jalannya pembahasan, penyusunan dan lain sebagainya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu tidak terbuka, gitu ya. Walaupun saya paham sih dari segi keamanan dan lain sebagainya di masa pandemi, tentunya DPR itu kan nggak mungkin membuka seluas-luasnya
akses publik terhadap misalnya bisa datang langsung dan sebagainya, dan mereka memberikan masukan yakni bisa masuk dari live streaming dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ada kecurigaan lah dari NGO dan lain sebagainya ya, teman-teman LSM terkait dengan keterbukaan dan betapa cepatnya ya. Kemarin kalau kita dan teman-teman juga udah bikin kajian kan soal itu mengenai prosedur daripada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau nggak salah tuh 8 bulan ya waktu yang ditempuh gitu. Itu untuk suatu undang-undang tuh udah cepet ya Bu Fitri ya. Cepet, apalagi dengan 82 undang-undang yang Itu, berubah gitu. Itu pun ininya ya. Ribuan halaman ya. Jadi mungkin dari segi formilnya itu juga nanti ya takutnya ya sebagai presiden yang buruk juga gitu. Apakah undang-undang itu yang penting ketok gitu loh. Pembahasan secara politis tidak melibatkan aspek masyarakat yang kena dampaknya gitu. Itu mungkin ya yang bisa kita juga soroti, bahwa jangan sampai ini juga jadi presiden yang buruk untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu kali ya. Jadi berat banget ya dampak dari adanya Omnibus Law ini. Terus berarti bisa dibilang dong ya Bang, Bu, kalau Omnibus Law ini tuh presiden yang itu tuh sebagai presiden yang tidak cukup baik dalam peraturan perundang-undangan. Kalau saya melihatnya gitu ya. Jadi ini ada presiden yang nggak baik. Pertama, yang nggak baiknya adalah tidak berdasar pada Undang-Undang 12 2011 yang mana dia adalah undang-undang tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita sendiri sebagai pembentuk perundang-undangan nggak patuh sama pedoman untuk membentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan, gimana kita mengharapkan masyarakat mau patuh sama buatan yang kita buat gitu? Itu poin banget sih. Pertama, kita sebagai negara hukum pasti punya aturan-aturan untuk membatasi bagaimana aturan bermain kita. Nah, aturan bermain membuat undang-undang nggak patuh sama Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang Pedoman, peraturan babonnya gitu. Peraturan benar-benar satu-satunya pedoman untuk menyusun undang-undang setiap undang-undang di Indonesia. Nah, presiden untuk bikin undang-undangnya dia nggak patuhi, kemudian peraturan perundang-undangan lain juga ikut-ikutan gitu loh. Jadi maksudnya nggak cuma presiden bagi pembentukan undang-undang aja loh, presiden bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lain. Satu hal lagi, karena ceritanya seakan-akan undang-undang gaya omnibus ini powerful, ada yang suka nanya juga sih, kamu masih dengar nggak sih? Undang-undang dengan gaya omnibus ini sebenarnya lebih tinggi nggak sih dari undang-undang yang ada lainnya? Itu kan juga presiden dan pertanyaan gitu. Karena tadi betul begini 8 bulan aja. Kemudian dia bisa shortcut semua undang-undang untuk diubah digabungkan. Jangan-jangan dia so spesial gitu kayak tadi Mahkamah Keuangan tadi gitu loh. Gitu kan, itu juga buat saya sih ngerusak sistem aja sih. Jadi nggak tertib hukum ya Bu. Yes. Kemungkinan malah banyak banget nih modifikasi bentuk perundang-undangan yang ada. Saya khawatir begitu. Iya, dan juga ini ya, maksudnya gini, proses yang sangat singkat ini gitu ya, dengan tadi Bu Fitri udah jelaskan 82 undang-undang, itu akhirnya juga kita lihat jadinya berdampak di isinya juga. Misalnya kemarin kan isunya ada salah ketik dan lain sebagainya, ya kan, itu kan juga menjadi kita nggak bisa bilang wajar ya, tapi maksudnya ya ribuan halaman gitu, ya kan. Manusia punya keterbatasan. Iya, keterbatasan ya. Gitu, ya kan. Bayangkan loh, Undang-Undang Cipta Kerja itu udah dipelototin berapa ribu pasang mata kan gitu, tapi masih ada yang miss, ya kan. Artinya kan, artinya kan itu adalah menunjukkan memang ini tekniknya yang bermasalah, atau mungkin ya prosedurnya juga bermasalah gitu, ya, terlalu dikebut mungkin, ya, atau memang ya teknik penyusunan seperti ini memang ya sama sekali tidak ideal gitu. Mungkin gitu kali ya. Tapi jika melihat ini emang tinggi banget ya Bang, benar-benar political will dari pemerintah dan DPR untuk cepat-cepat mengesahkan si UU Cipta Kerja ini gitu.
pun juga jadinya permasalahan ini mungkin pengalaman pribadi ya. Benar juga tadi Bu Fitri sempat bilang kalau UU Cipta Kerja ini sama sekali nggak user friendly. Aku dan beberapa temanku agak ini merasakan banget sebenarnya metode omnibus ini nggak efisien sama sekali karena nggak memudahkan kami untuk mengakses, membacanya, apalagi sampai mengerti, memahami isi substansinya. Mengingat juga pasal dan halamannya cukup banyak, itu kan banyak banget. Kalau orang awam yang Iya. dalam hukum nggak bisa baca sama sekali. Itu yang saya khawatirin. Kalian ya udah ikut, kalian calon sarjana hukum gitu kan, kemudian kalian udah ikut mata kuliah perundang-undangan udah berapa kali sih gitu kan. Kita aja mesti benar-benar memahami. Bahkan saya yang memang bidang itu yang saya tekuni, saya juga jadi bingung gitu. Kemarin sih lucunya waktu saya ngedownload, jadi mungkin waktu upload sistem di web pemerintahan, salah satu web pemerintahan, nguploadnya 1000 susah kali ya. Kemudian dia jadi dia 100 halaman kan, 1 sampai 100 halaman, file kedua 101 sampai 200, sampai segitunya gitu dia harus mengupload. Dan kita kan bukannya bingung, padahal ya nggak sih kalau kita interpretasi peraturan perundang-undangan kan struktur peraturan itu saling terkait kan, kita baca itu sangat penting gitu. Justru mungkin kalau 1 sampai 100 kepotong tuh misalnya ke bab apa itu kan juga bahaya sekali. Apalagi mereka memang menyusunnya per cluster gitu ya. Mereka menyusun per cluster. Jadi kalau misalnya clusternya dapat sampai 300 halaman, kita harus download 3 file dulu per halaman. baru bisa dipetain clusternya. Ribet banget sih ternyata. Wah, banyak banget nih ilmu baru nih dari Bu Fitri dan Bang Aim. Nah, teman-teman, terima kasih banyak. Dan makasih banyak Bu Fitri dan Bang Aim tentang insight-nya yang sangat menarik. Dan bahwa diberlakukannya UU CK ini tuh dapat merambah kemana-mana dan gak hanya substansi UU yang penting dalam segi perundang-undangan. Nah, itu juga dia teman-teman pemaparan dari Bu Fitri dan Bang Aim mengenai nasib perundang-undangan di Indonesia setelah UU Cipta Kerja ini diberlakukan. Semoga dari diskusi kita pada hari ini kita semua dapat lebih aware ya terhadap isu-isu perundangan yang terkini di Indonesia, pun juga dapat terus mengawal khususnya dinamika pembentukan perundang-undangan di Indonesia setelah UU CK ini diberlakukan. Nah, buat teman-teman, stay tune terus di podcast ini untuk keep update dengan isu perundang-undangan lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!